Assalamualaikum. Selamat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Selamat pagi anak-anakku. Nah, kali ini kita ketemu lagi ya sama Bu Retno. Nah, kita mau belajar yang namanya matematika tentang FBB dan KPK. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa dulu. Terus jangan lupa disiapkan bukunya, pensilnya, bolpoinnya, buku matematikanya juga supaya kalian bisa mengingat sedikit-sedikit materi tentang FBB dan KPK. Bu Retno yakin ini sudah dapat entah itu di kelas 4 ataupun kelas 5. Seperti itu ya. Nah, mari kita mulai saja. Nah, sebelum kita mulai, kita main kuis dulu yuk. Kita ingat-ingat dulu pemahaman kalian tentang bilangan prima. Nah, dari angka-angka yang di sini ada angka 2, 5, dan 7. Nah, manakah yang termasuk bilangan prima dari 2, 5, dan 7? Ada yang bisa menjawab atau tidak? Nah, ada yang menjawab 2 saja? Atau 5 saja? Atau 7 saja? Atau hanya 5 dan 7? Nah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah, manakah yang termasuk dengan bilangan prima? Yang termasuk bilangan prima adalah tiga-tiganya ini masuk bilangan prima. 2, 5, dan 7. Nah, sebetulnya apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor atau bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan juga angka 1. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Nah, sebelum kita memulai lebih lanjut, mari kita flashback dulu tentang pengertian yang namanya FBB dan KPK. Nah, FBB itu singkatan dari faktor persekutuan besar atau terbesar, yaitu beberapa bilangan bulat terbesar yang dapat membagi habis kedua bilangan itu. Contoh, Bu Retno punya angka nih 2 dan 4 dicari FBB-nya. Jadi kita mencari angka-angka yang bisa membagi habis antara 2 dan 4. Nah, untuk mencari FBB sebetulnya ada beberapa metode. Yang pertama pakai metode yang namanya faktor ya. Kita mencari faktornya dari dua bilangan. Terus kita bisa pakai tabel dan yang ketiga kita bisa pakai yang namanya pohon faktor. Nah, kalau yang contoh yang ini kita menggunakan faktor. Faktor itu apa sih? Faktor yang ya ini, apa namanya yang bisa membagi ini tadi. Nah, itu tadi. Jadi 2 itu faktornya berapa? Oh, 1 dan 2. 2 bisa dibagi dengan 1, 2 bisa dibagi dengan 2. Nah, kemudian 4. 4 itu faktornya adalah 1, 2, dan 4. Kenapa? Karena ini misalnya 4 ini dibagi dengan angka-angka yang di sini, dia akan bisa membagi habis. Itu namanya adalah faktor. Nah, kemudian dari faktor ini kita cari angka yang sama. Tapi ingat ambil yang terbesar. Nah, ini. Yang sama itu ada 2. 1 sama 2 ya. Di sini ada, di sini juga ada angka 1. Di sini yang atas ada angka 2. Di bawah juga ada angka 2. Nah, yang paling besar yang mana antara 1 dan 2? Nah, berarti FBB-nya adalah 2. Nah, kalau misalkan ini kita tarik ke pengertian yang tadi, ya ini dapat membagi habis. Nah, misalkan ini 2 dibagi dengan 2 bisa tidak? Bisa. Otomatis dihabiskan, dapatnya berapa? 1. Nah, kemudian 4 dibagi dengan 2 juga dapatnya adalah 2. Dia bisa membagi habis seperti itu. Nah, kemudian KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, yaitu bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Nah, jadi karena ini kita kelipatan, makanya kita mengerjakannya juga dengan kelipatan. Apakah cara mencari KPK hanya dengan kelipatan, Bu? Bisa dengan cara yang lain, ya sama dengan kelipatan itu tadi, terus bisa pakai tabel dan juga bisa pakai yang namanya pohon faktor, seperti itu. Nah, ini kita cari kelipatannya dari masing-masing. Nah, ini Bu Retno punya soal ya. Soal KPK dari 12 dan 20. Kita cari dulu kelipatannya, yaitu dari 12 kelipatannya ada 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 dan seterusnya. Kemudian yang 20 ada 20,
40, 60, 80, 100, 120, dan 140. Nah, kemudian dari kelipatan-kelipatan ini kita cari angka yang sama, tetapi yang paling terkecil. Kalau yang FPB tadi sama tapi yang terbesar, tapi kalau yang KPK ini sama tapi yang paling kecil. Seperti itu. Nah, di sini ada dua angka yang sama kelipatannya, yaitu adalah 60. Nah, berarti KPK dari 12 dan 20 itu adalah 60. Nah, Bu Retno, bagaimana caranya kalau kita mencari FPB dan KPK dengan angka yang besar? Nah, kalau dengan angka yang besar itu sangat disarankan untuk menyelesaikan soalnya atau metodenya kita pakai yang namanya tabel ataupun pohon faktor. Tapi dari tabel dan pohon faktor yang paling mudah adalah pohon faktor, seperti itu. Kita lihat ya. Nah, cara mencari FPB dan KPK itu ada dengan pohon faktor, mencari kelipatan untuk KPK dan mencari faktor untuk FPB dan dengan tabel. Lanjut, nah metode pohon faktor ini ada rumusnya ya. Rumusnya adalah untuk FPB sendiri hasil kali faktor yang sama saja lalu ambil faktor dengan pangkat yang terkecil. Jadi kita ambil angka yang sama yang punya kembaran tapi dengan pangkat yang paling kecil. Nah, sedangkan KPK kita semua faktor masuk, tapi kalau ada yang sama kita cari pangkat yang paling besar. Berarti ulangi ya, karena FPB B-nya di sini adalah besar, kita cari pangkat yang paling kecil sama kecil gitu ya. Nah, kalau untuk KPK semua masuk tapi pangkatnya yang paling besar. K-nya di sini kecil berarti cari yang besar. Kita lihat bagaimanakah aplikasi metode pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK. Nah, di sini Bu Retna punya soal. Hitunglah FPB KPK dari 12 dan 18. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan metode pohon faktor untuk mencari FPB dan KPK? Langkah yang pertama kita mencari faktorisasi prima dengan pohon faktor. Nah, bagaimana sih caranya membuat pohon faktor seperti ini? Nah, caranya adalah 12 ini kita bagi dengan angka. Usahakan angka yang sebelah kiri ini adalah bilangan prima. Bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, terus berapa lagi? 11. Nah, seperti itu. Kenapa tujuannya di sini dikasih bilangan prima? Supaya yang bagian bawah ini tidak bisa dicabangkan lagi. Jadi kita nggak bingung. Seperti itu. Nah, kemudian kita cari pohon faktornya ya. 12 dibagi dengan 2 dapatnya adalah 6. Kemudian 6 ini jangan berhenti di sini karena ini bukan bilangan prima. Jadi dia harus dibagi lagi. Nah, dibagi lagi dengan angka 2, di sininya boleh 3. Bu, kalau misal dibalik boleh Bu, sininya 3, sininya 2, boleh. Nah, kemudian 18. 18 dibagi dengan 2 dapatnya adalah 9. Karena 9 ini juga bukan bilangan prima, tidak boleh berhenti di situ, harus dilanjut lagi. Dibagi dengan 3. Nah, kemudian dari pohon faktor ini kita buat yang namanya faktorisasi prima. Bagaimana cara menuliskan faktorisasi prima? Faktorisasi prima adalah kita menuliskan semua angka yang di pinggir ini. Di sebelah kiri ini. Nah, kemudian ditambah satu yang di sini, yang di sebelah kanan tapi yang paling bawah ya. Begitu pula dengan ini. Nah, ini juga ditulis. Nah, Bu, tapi kan ini angka 2-nya ada 2. Apakah ditulis dengan 2 kali? Di sini juga 3-nya 2 kali ditulis. Apa juga tulisnya 2 kali? Tidak. Begini cara penulisannya. Nah, yang 12 tadi, karena dia itu mempunyai angka 2-nya ada 2, makanya kita pangkatkan seperti ini. 2 pangkat 2 kali 3. Nah, sedangkan yang 18, 3-nya karena ada 2, berarti kita pangkatkan tulisnya seperti ini. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, bagaimana cara kita menentukan FPB-nya? Kita balik ke rumus yang tadi. FPB rumusnya adalah sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, kita cari angka yang sama. Kita lihat angka yang intinya ini. Jangan angka pangkatnya yang dilihat ya, tapi angka intinya ini.
Di sini ada 2, di bawah ada 2 enggak? Oh, ada. Berarti itu sama atau punya teman. Nah, sedangkan yang 3. 3 ada temannya enggak di bawah? Oh, ada. Berarti ini dia masuk ke FPB. Tapi ingat, tidak semuanya masuk ke FPB dengan pangkat yang paling kecil. Nah, 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 1. Mana yang lebih kecil? Nah, yang lebih kecil adalah 2. Kita tulis dulu 2 di sini. Kemudian 3-nya kan juga ada temannya. Yang ditulis yang mana berarti? 3 pangkat 1 apa 3 pangkat 2? Ya, benar. Yang ditulis adalah 3 pangkat 1. Nah, kemudian ini kita kalikan. 2 kali 3, jawabannya adalah 6. Nah, kemudian untuk FPB-nya, yang semua faktor di sini masuk, tetapi pilih pangkat yang paling besar. Jadi kebalikan ya, kalau yang FPB tadi sama terus kecil, tapi kalau KPK semua masuk, tapi kalau ada yang sama, cari pangkat yang paling besar. Nah, ini berarti yang masuk karena ini semuanya sama, dia punya 2 dan 3, faktor 2 dan 3 ada di angka 12 dan 18, berarti kita pilih semua, tapi pilihlah pangkat yang paling besar. Berarti 2 pangkat 2 dengan 3 pangkat 2. Nah, jadinya seperti ini. 2 pangkat 2 bukan berarti 2 dikali 2 ya, tapi 2 dikali 2 seperti ini. Nah, 3 pangkat 2 bukan berarti 3 dikali 2, tapi 3 dikali dengan 3. Nah, setelah dihitung hasilnya ketemu 36. Seperti itu. Lanjut. Nah, bagaimana kalau kita mencari FPP dan KPK yang melibatkan 3 angka? Nah, biasanya ada soal yang dia itu menuliskan mencari FPP dan KPK dari 3 angka seperti ini. Contoh, Brutno punya 1 soal. Tentukan FPP dan KPK dari 3, 10, dan 15. Sama, langkahnya sama dengan kita mencari FPP dan KPK dari 2 angka. Langkah pertama tetap kita mencari faktorisasi prima dari pohon faktor, kemudian dilanjutkan dengan menuliskan faktorisasi primanya, kemudian baru menentukan FPP dan KPK-nya. Nah, di sini ada angka 3. Bu, angka 3 itu hanya bisa dibagi 3 dengan 1. Boleh seperti ini kan. Terus 10 dibagi dengan 2, terus dapatnya 5. 15, di sini dibagi dengan 3, dapatnya adalah 5. Kemudian ditulis faktorisasi primanya. Jadinya seperti ini. Nah, 3 tadi karena dia hanya faktornya dengan 3 dan 1, maka cukup ditulis dengan angka 3. Kemudian yang 10 itu ada 2 dikali 5, sedangkan 15 adalah 3 dikali 5. Nah, kemudian kita mencari FPP-nya. Ingat, rumus FPP adalah sama dengan pangkat yang paling kecil. Nah, sekarang kita lihat, di sini ada faktor 3. Di sini ada enggak? Oh, tidak ada. 15 ada 3-nya, Bu. Berarti kan ini punya teman. Nah, tapi syaratnya kalau misalkan dia 3 angka, berarti di masing-masing angka ini harus ada faktornya. Kalau di sini punya 3, di sini juga harus ada 3. Sini pun juga mau ada 3-nya. Tapi kalau tidak ada, ya berarti tidak bisa. Dia tidak mau masuk. Nah, kemudian di sini ada angka 2. Yang punya hanya 10. Nah, angka 5. Yang punya hanya 10 dan 15. Berarti dia tidak bisa masuk ke FPB. Jadi hasilnya FPB-nya itu tidak ada atau 0. Nah, terus KPK-nya semua masuk. Nah, Bu, tapi ini ada yang sama. Berarti apa ditulis 2 kali? Tidak, cukup sekali. Karena apa? Karena ini pangkatnya sama. 3 pangkat 1, dia juga 3 pangkat 1. Yang ini 5 pangkat 1, yang ini juga 5 pangkat 1. Nah, kemudian dituliskan 2 kali 3 kali 5. Nah, ketemu KPK-nya adalah 30. Seperti itu, paham apa belum? Jangan pusing ya, matematika itu mudah. Kita lanjut. Nah, sekarang aplikasinya penyelesaian atau metode FPB KPK untuk soal cerita. Nah, kalau untuk soal cerita, ini rumusnya adalah ketika soal cerita itu dimaksudkan untuk bagi, berarti kita menyelesaikannya dengan FPB. Tapi kalau dia menunjukkan waktu yang sama, menentukan waktu bersama-sama, berarti kita pakainya adalah
KPK. Nah, kita bedakan dua soal ini coba. Bu Retno punya dua soal. Yang pertama, Rahma memiliki 10 kelereng kuning dan 15 kelereng merah. Rahma akan membagikan kelereng-kelereng tersebut kepada temannya dengan jumlah yang sama banyak. Berarti intinya setiap teman itu akan mendapatkan jumlah kelereng kuning dan jumlah kelereng merah yang sama. Tidak boleh ada yang beda. Nah, hitunglah berapa banyak teman Rahma yang mendapatkan kelereng dan berapa jumlah kelereng yang diterima setiap teman Rahma. Soal yang kedua, lampu hijau menyala setiap 9 menit sekali, sedangkan lampu merah menyala setiap 18 menit sekali. Jika pada pukul 7 kedua lampu menyala bersama, jam berapa lampu tersebut akan menyala bersama-sama lagi? Nah, kedua soal ini, yang ini maksudnya adalah membagi-bagi, sedangkan soal yang kedua ini maksudnya adalah mencari waktu yang bersama-sama. Otomatis, soal yang pertama menyelesaikannya dengan cara apa? Yuk. Ya, benar, dengan cara FPB, sedangkan yang bersama-sama itu dengan cara KPK. Penyelesaiannya adalah seperti ini. Nah, soal yang pertama tadi ya, kita jawab dulu. Di sini ada 10 kelereng kuning dan 15 kelereng merah. Nah, kita akan membagi kira-kira berapa orang sih yang akan bisa kita bagikan kelereng-kelereng ini. Nah, coba berapa kira-kira ya. Misalkan kita ambil 3 orang. 3 orang, dia bisa mendapatkan 5 kelereng merah. Tapi ininya bisa mendapatkan kelereng kuning, tapi akan ada 1 kelereng sisa. Padahal di soal tadi akan membagi habis. Nah, kira-kira berapa orang ya yang bisa dikasih si Rahma tadi untuk menghabiskan kelereng merah dan kelereng kuning? Kira-kira berapa? Ayo kita lihat ya. Nah, ternyata akan ada 5 orang yang mendapatkan kelereng. Nah, 5 ini adalah FPB-nya. Nah, gitu ya. Sedangkan tiap bagian per orang akan mendapatkan 2 kelereng merah dan 2 kelereng kuning dan 3 kelereng merah. Seperti itu ya. Nah, caranya kalau misalkan kita mau membagi habis tadi adalah caranya pakai FPB. Langkah mencari FPB gimana? Ya seperti yang tadi yang diterangkan Bu Retno, pakai pohon faktor seperti itu ya. Nah, lanjut untuk soal yang kedua. Nah, soal yang kedua karena tadi kita mencari waktu yang bersama-sama berarti kita pakai KPK. Kita cari KPK dari waktunya tadi ada 9 menit dan 18 menit. Nah, cari faktorisasi primanya, kemudian ketemu faktorisasinya adalah 3 pangkat 2 untuk yang 9, dan untuk yang 18 adalah 2 kali 3 pangkat 2. KPK-nya adalah 18 menit. Kemudian kita jumlahkan dengan waktu yang awal mereka bersama-sama ya. Nah, jadinya untuk kedua kalinya nanti mereka bersama-sama pada pukul 7 lebih 18 menit, si lampu tadi akan menyala bersama sama. Seperti itu ya. Begitu pula kalau misalkan kalian punya jadwal nih berenang, misalkan si A jadwal berenangnya 3 hari sekali, si B jadwal berenangnya 4 hari sekali. Nah, itu mereka akan ketemu latihan bersama-sama itu berapa hari lagi ya kira-kira. Nah, seperti itu. Itu untuk memperkirakan seperti itu ya. Nah, sudah paham ya untuk soal cerita yang menggunakan FPP dan KPK? Nah, semoga penjelasan Bu Retno tadi bisa diterima oleh kalian. Kalau misalkan ada sesuatu yang belum kalian pahami, bisa langsung ditanyakan ke Bu Guru. Gitu ya. Terima kasih sudah menyimak videonya Bu Retno. Jaga selalu kesehatan, makan yang bergizi, jangan lupa minum vitamin, terus berdoa semoga pandemi ini segera selesai supaya kita bisa cepat sekolah. Bu Retno yakin sudah kangen sekali dengan sekolah, dengan teman-teman, dan semoga tahun ini kita bisa sekolah. Gitu ya. Terima kasih sudah menyimak videonya Bu Retno. Selamat pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.